Jadi hari ini Bante ingin mengajarkan tentang meta. Ya. Kemarin juga sudah ada yang tanya ya soal mengembangkan meta. Jadi hari ini Bante ingin sedikit menjelaskan tentang meta bhawana. Ya, kemarin Bante sudah jelaskan bahwa kalau biku mau pergi ke hutan atau bhikkhuni, samanera, samaneri mau pergi ke hutan, nah Sang Buddha itu mengajarkan kepada mereka 4 meditasi perlindungan gitu ya. Nah, tidak cuma ke hutan, misalnya mereka berlatih di tempat yang berbahaya, ya, di gua, di tempat yang sunyi, seperti itu. Buddha ajarkan 4 perlindungan ini. Nah, jadi meditasi 4 perlindungan ini dikembangkan hanya fungsinya ya untuk melindungi. Ya. Nah, bukan untuk sebagai basis dari konsentrasi ya, yang nanti digunakan untuk melihat kebenaran atau berlatih wipasana. Nah, tapi kalau 4 jenis meditasi ini dikembangkan dengan baik, mereka juga bisa menghasilkan konsentrasi sebetulnya. Nah, ada juga orang-orang yang menggunakan meta, buddhanusati, asubha bhawana atau maranunasati sebagai basis dari konsentrasi, ada juga gitu ya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, meta bhawana sudah banyak dilatih di mana-mana di seluruh dunia ini. Jadi seharusnya tidaklah sulit ya. Tapi Bante ingin pertama-tama menjelaskan kenapa Buddha mengajarkan 4 perlindungan, meditasi 4 perlindungan ini kepada meditator. Jadi selama meditator itu berlatih, tentunya mereka akan muncul kilesa-kilesa ya, kotoran batin. Misalnya pada saat biku sedang pergi pindapata, bertemu dengan objek yang indah, yang cantik, yang tampan gitu ya. Nanti bisa muncul nafsu atau raga. Nah, jadi waktu itu kalau kotoran batin ini mengganggu meditasi, nanti meditasinya akan terhambat. Oleh sebab itu, Buddha mengajarkan untuk melatih asubha, ya, asubha bhawana, yaitu merenungkan bahwa ya pada dasarnya yang cantik dan indah, yang tampan itu semuanya kalau diteliti lagi hanyalah asubha, ya, hanya 32 bagian tubuh yang selalu mengeluarkan kotoran-kotoran, yang selalu merepotkan kita, ya, menjijikkan. Jadi secara alami 32 organ tubuh ini menjijikkan gitu ya. Nah, terus kadang juga waktu bertemu sama orang lain di jalan waktu pindah patah gitu ya, nanti diperlakukan secara kasar gitu ya. Jadi bisa muncul kebencian. Atau kadang misalnya berlatih di dalam komunitas ya, kadang-kadang waktu retret itu ketemu orang yang tidak suka kita, mengganggu kita, membuat kita gelisah gitu ya. Jadi pada saat itu kita bisa mengembangkan metta, ya, cinta kasih. Nah, kalau pada saatnya kita jadi lalai, lengah, malas gitu ya, jadi ingat-ingat rumah terus ya. Nah, waktu itu Buddha mengajarkan marananusati, ya, merenungkan tentang kematian gitu. Jadi waktu kita merenungkan kematian, ya, kualitas kematian, nanti kita ingat lagi, kita terdorong lagi, semangat lagi, mau berjuang lagi, kita ingat bahaya samsara, ya, jadi muncul desakan spiritual samvega. Nah, ada kalanya juga biku tinggal di tempat yang sunyi, di hutan, di gua, itu diganggu sama bisa sama dewa, bisa sama yakha, siluman, ya, bisa sama hantu, atau bahaya dari hewan-hewan buas gitu ya, ular, macan, seperti itu. Nah, waktu itu bisa muncul takut. Ya. Nah, jadi kalau bisa muncul takut seperti itu, Sang Buddha mengajarkan apa? Buddhanusati. Ya. Kadang juga misalnya pada saat konsentrasi lagi bagus, terus lihat
objek eksternal, terlihat hantu, terlihat makhluk-makhluk yang seram, jelek seperti itu ya. Jadi kadang kita menjadi takut atau khawatir gitu, terancam. Nah, pada saat itu kita bisa merenungkan kualitas Buddha. Pada saat kita merenungkan kualitas Buddha, nanti pikiran kita jadi jernih dan nyaman lagi. Kita merasa aman berlindung di dalam kualitas Buddha. Nah, oleh sebab itu, oleh karena manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari meditasi 4 perlindungan ini, Buddha mengajarkan ke siapapun yang serius berlatih untuk jangka panjang, khususnya di tempat-tempat yang terpencil tinggal sendiri gitu ya. Nah, jadi hari ini Bante ingin mengajarkan meta dulu ya, karena yang paling sering umat dengar ya, itu adalah tentang meta. Mungkin semua juga banyak yang tahu. Nah, sebelumnya Bante ingin menjelaskan, Buddha juga bilang ya di Anguttara Nikaya, buku 11, Buddha menjelaskan 11 manfaat melatih meta, gitu ya. Meta bhavana ya. Jadi yang pertama adalah pada saat kita tidur dengan pikiran yang tenang, bahagia. Terus pada saat kita bangun, juga batin kita bangun tidur ya. Pada saat kita bangun tidur, batin kita juga tenang dan bahagia. Terus kalau kita ada mimpi, kita tidak mimpi buruk katanya ya. Nah, yang keempat, manusia-manusia ya sesama kita itu akan mencintai kita, menghormati kita, menghargai kita. Nah, terus kalau bahaya-bahaya misalnya dari hewan ya, hewan liar, hewan yang bisa membahayakan nyawa, terus dari siluman, dari hantu, mereka juga tidak datang gitu ya. Mereka juga tidak membenci kita, ya, tidak menganggap kita sebagai musuhnya gitu. Nah, terus yang keenam, para dewa juga melindungi kita. Yang ketujuh, nah ini Sang Buddha yang bilang ya, bukan Bante Nyanungkang saya. Sang Buddha bilang bahwa kita bisa tidak mempan api, senjata, racun. Ya. Nah, senjata, api, racun itu jauh dari kita gitu ya. Kita bisa terhindar dari bahaya-bahaya tersebut. Nah, yang kedelapan itu muka kita cerah. Gitu ya. Jadi mereka yang berlatih meta ya mukanya itu biasanya menjadi cerah gitu. Jadi yang kesembilan itu meditasi kita jadi mudah berkonsentrasi ya. Kalau kita mau mengembangkan samadhi, konsentrasi, nah konsentrasinya kita itu lebih mudah dikembangkan. Nah yang ke-10, pada saat kita meninggal nanti pikiran kita tidak gelisah. Gitu ya. Jadi orang yang sering melatih meta bhavana, pada saat mereka meninggal, pikirannya itu tenang, tidak gelisah. Nah yang ke-11, jika kita tidak mencapai kesucian arahat di kehidupan itu juga, di kehidupan ini ya, kita bisa terlahir di alam Brahma. Nah itu juga kalau kita bisa mengembangkan meta sampai jana ya. Dengan mengembangkan meta ini, kita bisa mengembangkan sampai konsentrasi jana 1, 2, 3. Ya. Nah, jadi kalau secara sutta itu ada 4 jana. Jadi mentok sampai jana 3 aja ya. Karena apa? Jana keempat itu perasaannya adalah UPK. Sedangkan jana ini kalau kita kembangkan dia akan menimbulkan rasa suka, ya, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Oleh sebab itu meta tidak bisa masuk sampai jana 4 ya. Nah, kalau menurut Abhidhamma, meta tidak bisa masuk sampai jana 5 ya, karena di dalam Abhidhamma jana itu dibagi menjadi 5 tahap ya, jadi sampai jana 4 aja. Nah, jana 4-nya Abhidhamma sama jana 3-nya Sutta itu sama ya. Nah, ini adalah 11 manfaat dari meta ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari manfaatnya itu ya, yang bisa kita pakai sekarang ini ya, khususnya waktu kita mau meditasi ini, nah itu adalah agar bisa mengembangkan samadhi dengan mudah, gitu ya. Dan juga agar apa? Kalau kita kembangin meta, kita itu bisa menyingkirkan kebencian kita, ya.
Terus pada saat kita mengembangkan meta juga makhluk-makhluk di sekitar kita itu melindungi, tidak benci kita, ya, harmonis sama kita, gitu ya. Nah, Buddha juga menyarankan kalau para biku pergi ke tempat yang baru, gitu ya, ke rumah baru, ke hutan baru, ke gua baru, gitu ya. Nah, itu untuk mengembangkan meta Buddha Nusati, gitu ya, ke area tersebut, ke eksternal, ya, internal dan eksternal. Jadi setelah energi, setelah kondisinya itu nyaman, harmonis, ya, kita internal dan eksternal sesuai dengan komunitas tersebut, lingkungan tersebut, ya, baru waktu kita meditasi senantiasa tidak banyak bertemu hambatan, maksudnya seperti itu, ya. Jadi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan pun bisa hidup harmonis dengan kita, ya. Tahu bahwa kita itu tidak berbahaya bagi mereka, ya. Kita selalu mengembangkan meta untuk mereka. Nah, jadi itu manfaat meta, ya, khususnya sekarang Anda berlatih di rumah, ya. Nah, itu pada saat Anda mengembangkan meta, itu akan terasa, ya. Anda menjadi harmonis, Anda menjadi penuh welas asih, cinta kasih, ya. Nah, terus pikiran Anda akan jadi soft, jadi lembut, ya. Jadi lunak, jadi karena pikirannya lunak, lembut, halus. Oke, jadi meditasi meta ini ada beberapa cara, ya. Ada beberapa objek sebetulnya, ya. Jadi bisa kita pilih individu tertentu, ya, satu orang, satu makhluk seperti itu bisa, ya. Nah, tapi masing-masing ada positif dan negatifnya. Nah, jadi kalau untuk yang kita kembangkan ke individu satu makhluk, ya, satu orang, nah itu ada beberapa hal yang perlu kita hindari, gitu, ya. Nah, nanti ada meditasi meta yang tidak spesifik, ya, tidak spesifik satu makhluk, ya, itu disebut sebagai anodiso meta, ya, anodiso meta. Jadi kita tidak memilih-milih, gitu ya, tidak membatasi objek dari kita itu. Nah, contohnya apa? Ya, itu yang tadi mungkin sebelum kita mulai acara ini kan kalian dengar chanting meta, ya. Nah, itu kan di sana disebutkan sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pugala, sabe ata bhawa pariyapana. Nah, 5 ini disebut anodisometa, artinya tidak dibatasi. Jadi semua makhluk, gitu ya. Nah, sebetulnya artinya adalah semua makhluk aja, ya. Untuk mudahnya Bante jelaskan 5 ini semuanya adalah semua makhluk, ya. Kemudian ada yang dibatasi, ya, makanya disebut sebagai odisometa. Ya, odisometa itu yang itu bawahnya. Saba itio, sabe purisa, sabe arya, sabe anaria. Ya, saba itio itu kepada semua perempuan, semua wanita. Ya. Terus sabe purisa itu semua lelaki. Terus sabe arya semua arya pugala, ya, orang suci. Sabe anaria itu kepada semua orang yang belum suci, ya, orang biasa. Nah, sabe arya, sabe anaria, sabe dewa, ya, kepada seluruh dewa, sabe winipatika, nah, kepada semua makhluk yang ada di 4 alam penderitaan. Nah, jadi 7 ini disebut odisometa, yang kita batasi, ya, karena semua wanita saja, kemudian pria saja, dewa saja, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ini total ada 12 cara, ya, 12 yang 5 tidak dibatasi, yang 7 dibatasi. Nah, tapi di meditasi kali ini Bante hanya secara sederhana aja mau mengajarkan. Pertama, kita kembangkan ke diri sendiri dulu. Nah, ya. Jadi waktu kenapa kita harus ngembangin ke diri sendiri dulu? Ya, kita perlu rasain taste-nya, ya, rasa dari meta itu. Apa sih meta, gitu ya. Nah, jadi waktu kita kembangkan ke diri sendiri, itu kita mengucapkan seperti begini, semoga saya bebas dari bahaya. Nah, bahaya ini bisa macam-macam, ya. Bisa bahaya kilesa, ya, bahaya kekotoran batin. Bisa juga bahaya dari makhluk-makhluk, ya.
Bisa juga bahaya dari suhu, dari iklim, kemudian bahaya dari api, ya. Nah, seperti itu. Atau bahaya dari musuh, gitu ya. Jadi kata awera itu adalah tanpa bahaya. Jadi awerohomi, semoga saya bebas dari bahaya. Abya pajohomi, semoga saya bebas dari penderitaan batin. Ya, Anda bisa bayangkan Anda tenang, damai, bahagia gitu ya. Artinya bebas dari penderitaan batin itu. Kemudian anigohomi, ya, semoga saya bebas dari penderitaan jasmani. Jadi sehat maksudnya ya, senantiasa nyaman gitu. Itu adalah anigohomi. Kemudian sukhi atanang pariharami, ya. Itu adalah semoga saya dapat atau saya bisa membawa diri saya sendiri dengan bahagia, itu ya. Ya, membawa diri kita sendiri dengan bahagia. Nah, jadi Anda bisa pilih salah satu ya, atau Anda bisa dari satu ke satu yang lain gitu ya. Jadi semoga saya bebas dari bahaya. Nah, terus Anda perhatiin diri Anda sendiri gitu ya. Semoga saya bebas dari bahaya. Semoga saya bebas dari penderitaan batin. Nah, atau kalau kalian mau lebih sederhana, semoga saya mendapatkan kedamaian, semoga saya damai, semoga saya tenang, gitu bisa juga ya. Atau semoga saya sehat ya, semoga saya bebas dari penderitaan jasmani. Kemudian semoga saya dapat membawa diri saya sendiri dengan bahagia. Nah, Anda bisa ulangi berulang kali ya. Nah, tapi ini fungsinya adalah karena siapapun ya di dunia ini Buddha bilang yang paling kita cintai, yang diri kita paling cintai itu adalah diri kita sendiri. Nah, Buddha sendiri bilang seperti itu ya. Nah, jadi oleh sebab itu keinginan tulus agar diri kita bahagia itu bisa muncul gitu ya. Jadi mudah kita pahami, oh keinginan tulus kita ingin diri kita sendiri bahagia itu adalah metta ya. Metta adalah keinginan tulus agar makhluk itu bahagia. Nah, jadi kalau kita sudah nyaman ya, kita sudah dapat itu rasa metanya yaitu kebahagiaan internal itu. Nah, kita bisa apakah kita mengambil semua makhluk sebagai objek atau kita mau ambil satu makhluk sebagai objek ya. Nah, tapi kalau kita mau mengambil satu makhluk sebagai objek, Buddha menyarankan untuk menghindari ya di tahap awal ya, menghindari untuk mengambil objek-objek seperti orang yang kita benci. Ya. Jadi kalau kita langsung ambil orang yang kita benci, itu kita akan kesulitan mengembangkan cinta kasih. Kita sulit agar mengharapkan dia itu bahagia. Oleh sebab itu Buddha sarankan di awal hindari mengambil orang yang kita benci, ya, atau orang yang mencelakai kita, atau orang yang mencelakai orang yang kita cintai, atau orang yang nggak pernah memberi manfaat bagi kita, gitu ya, bisa juga ya. Nah, ini adalah orang yang kita benci. Terus yang kedua yang perlu kita hindari adalah orang yang lawan jenis, ya, lawan kelamin, kelaminnya lawan jenis, ya. Nah, ini jangan kita ambil. Misalnya kalau yogi adalah seorang lelaki, jangan ambil seorang wanita sebagai objek dari metta, ya. Nah, jadi Buddha saranin kalau mau mengambil lawan jenis, lebih baik pakai yang semoga semua wanita, itu ya. Kalau yoginya lelaki, kalau yoginya cewek, itu semoga semua pria, seperti itu ya. Karena menurut Buddha ini mudah memunculkan raga atau nafsu gitu ya. Kekhawatirannya seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita hindari? Makhluk yang sudah meninggal. Ya, jadi karena kalau kita mau ngembangin ke makhluk yang sudah meninggal, katanya bagaimanapun kita mengembangkan metta,
kita menyebarkan metta, nah kita tidak bisa mencapai konsentrasi yang dalam. Upacara samadhi, jhana samadhi itu tidak bisa dicapai. Nah, tapi kalau ke makhluk yang lain yang masih hidup ya, nah itu kita bisa mencapai jhana 1, jhana 2, jhana 3 gitu ya. Nah, jadi kalau mau mengembangkan ke makhluk yang sudah meninggal bisa ya, tapi tidak mengharapkan konsentrasi ya. Dan juga kalau mau kita pakai yang Sabe Winipatika atau Sabe Sata saja ya. Kalau dia terlahir di 4 alam penderitaan, kita bisa pakai Sabe Winipatika. Atau kalau dia kita tidak tahu dia kemana, kita bisa secara general saja, secara umum saja kita kembangkan sebagai Sabe Sata ya. Semoga semua makhluk, begitu aja. Nah, kalau kita kembangkan ya, Sabe Sata Awera Hontu gitu ya. Semoga semua makhluk bebas dari bahaya. Nah, kalau kita ngembangin seperti ini bisa mengembangkan konsentrasi sampai jhana 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan metta ini sebagai basis konsentrasi juga bisa. Atau kita hanya menggunakan metta ini sebagai fasilitas untuk menenangkan batin kita, lalu kemudian kita berlatih anapanasati, meditasi terhadap napas yang kemarin Bante sudah ajarkan, itu juga bisa. Jadi pada saat batinnya sudah tenang, sudah damai, sudah hening ya, waktu itu baru pelan-pelan mengembalikan kesadarannya ke daerah di depan hidung, yaitu menyadari nafas masuk, nafas keluar. Nah, jadi tapi kalau ada yang ingin, oh saya hari ini mau metta aja gitu ya. Jadi kita bisa ngembangin apakah ke satu objek saja atau ke semua makhluk misalnya. Nah, kalau ke satu objek saja, tadi kan dibilang bahwa jangan ke orang yang dibenci, jangan ke orang yang sudah meninggal, jangan ke lawan jenis itu ya. Jadi kita harus ngembangin ke siapa? Nah, paling bagus ya Buddha sarankan untuk ngembangin ke orang yang kita hormati, ya, orang yang kita cintai. Nah, tapi kita tidak punya hubungan yang terlalu dekat, ya. Jadi perihal kehidupan dia, konflik kehidupan dia, masalah dia, kesehatan dia, kita tidak perlu cukup tahu, tidak perlu tahu gitu ya. Nah, masalahnya apa? Karena kalau kita tahu mereka sedang problem sekarang, nah itu kita sulit mengembangkan metta, ya. Karena kita tahu mereka sedang menderita. Nah, jadi objek dari metta itu adalah bukan objek yang sedang menderita atau kita tahu dia sedang menderita, tapi kita hanya secara umum saja mengharapkan bahwa semoga orang ini bahagia gitu ya. Jadi objek yang paling tepat untuk bisa mengembangkan itu adalah misalnya guru kita gitu ya, atau teman kita yang tidak terlalu dekat gitu, tapi kita hormati ya kualitasnya. Jadi kita bisa renungkan, semoga orang ini bahagia. Jadi sembari kita memvisualisasikan ya, muka wajah orang itu atau seluruh badannya nggak masalah ya. Tetapi setidaknya kita bisa melihat makhluk itu di dalam pikiran kita. Nah, pada saat kita berhasil memvisualisasikan makhluk tersebut ya, di depan kita, jangan terlalu dekat ya, jadi senyamannya aja bagaimana kita bisa lihat dia ya, tahu bahwa dia ada di situ ya. Kita bisa dengan bantuan memvisualisasikan dia sedang senyum gitu ya. Kalau dia sedang senyum, itu mudah sekali mengembangkan metta ya. Kalau dia sedang cemberut maka akan sulit ya. Jadi kita visualisasikan ya, kita gambarkan di dalam pikiran kita pikirkan guru kita atau teman kita yang kita hormati, itu dia sedang senyum, kemudian kita bilang apa? Semoga orang baik ini bahagia, ya, atau semoga orang baik ini bebas dari bahaya, semoga orang baik ini bebas dari penderitaan batin. Nah, itu formulanya, kata-katanya itu Anda bisa pilih sesuai yang Anda suka gitu ya. Nah, nanti pelan-pelan batin kita mulai muncul tuh rasa bahagia gitu ya, keinginan tulus agar orang ini bahagia. Nah, itu akan muncul.
Nah, karena keinginan tulus tersebut, kilesa kita yang lain, kekotoran batin kita yang lain itu akan teredam. Kemudian pelan-pelan batin kita akan menjadi tenang dan damai. Nah, Anda bisa lanjut kalau Anda suka meta seperti itu terus Anda pertahankan wajah orang tersebut sembari menyebutkan semoga orang baik ini bahagia, semoga orang baik ini bahagia, terus berulang kali gitu ya. Sama seperti meditasi yang lainnya, ya. Kita mengembangkan dua aspek ya, yaitu mempertahankan ya perenungan kita ya, rasa meta itu, keinginan tulus kita itu. Dan kalau ada pikiran yang lain mengembara pikiran kita ya, kita harus cepat stop, ngerem, balik lagi ke objek visualisasi kita. Terus kita lanjutkan lagi, semoga orang baik ini bahagia, semoga orang baik ini bahagia, atau semoga bahagia, semoga bahagia, begitu terus menerus gitu ya. Nanti pelan-pelan pikiran juga bisa terkonsentrasi dengan dalam. Nah, jadi sejauh ini adalah penjelasan Bante. Marilah kita praktekkan. Jadi kalau Anda mau praktekkan ya, kalau semua makhluk misalnya, ya itu juga hanya secara umum saja gitu ya. Jadi misalnya semoga semua makhluk, semua teman-teman yang sedang bermeditasi sekarang gitu ya, yang ikut online Zoom ini gitu, yang ikut sepekan bahawana, semoga semua meditator ini bahagia, semoga semua meditator ini batinnya tenang, damai gitu ya. Bisa berulang kali kalian kembangkan seperti itu ya, atau secara umum saja, semoga semua makhluk di dunia ini bahagia, semoga mereka bebas dari bahaya. Nah, seperti itu Anda juga bisa kembangkan. Nah, itu juga bisa mendapatkan konsentrasi yang dalam. Nah, Anda bisa lanjutkan meta ya hari ini, Anda meta saja berlatih, atau setelah batin Anda tenang, Anda bisa ganti jadi anapanasati. Itu terserah Anda ya. Nah, marilah kita sekarang mulai sesi meditasi.